Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat lucu, menghibur, menarik, dan juga mengejutkan. Di mana salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, yakni Bang Rifai, membocorkan feelingnya ataupun bacaannya mengenai kapan sidang untuk Roy Suryo, Tifa, dan para tersangka klaster pertama. Karena kalau untuk Rismon ini masih menunggu keputusan dari penyidik, teman-teman. Karena kan Pak Jokowi kemarin memberikan sepenuhnya kuasa kepada penasihat hukum, dan penasihat hukum memberikan juga sepenuhnya kepada penyidik. Tapi nanti bakal ada diskusi di antara keduanya. Seperti apa keputusannya? Ya kita tunggu saja. Nah, selain itu ada dua tokoh nih, tokoh pendukung gerombolan pembenci Pak Jokowi ataupun para pemburu ijazah Pak Jokowi yang sudah kesel, muak, marah kepada Rismon. Ada Suginur dan juga Ruslan Buton. Dan dua orang ini sudah membakar buku dari Rismon secara terang-terangan. Waduh, waduh. Udah beli mahal-mahal, dibakar pula bukunya. Gimana tuh? Nah, tapi ada bocoran yang sangat menarik juga nih dari Rismon Hasiholan Sianipar mengenai pertemuannya dengan Pak Jokowi. Dan ada pesan yang sangat dalam dari Pak Jokowi untuk para tersangka ini, teman-teman. Nanti kita dengarkan seperti apa penjabaran dari Rismon ya. Karena terakhir ada video di mana Yakub Hasibuan membungkam omon-omon dari Ahmad Kosinudin dan mendesak kasus ini agar sampai ke pengadilan. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya protes sama Rismon. Saya kemarin sempat beli bukunya ke dia. Nih, sebelum saya berangkat ke Jepang, ketemu di bandara sebentar, dan saya beli bukunya 3 potong, 3 eksemplar, dan belum saya buka segelnya, nggak sempat. Nah, jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya, karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa. Begitu sakit hatinya ya, Suginur, teman-teman. Semoga kamu bahagia di sana. Beli 3 buku lagi. Atau nanti bila perlu, ini maaf lo ya kalau saya salah ya. Bila perlu Dokter Tifa, Bu Dokter Tifa sama Roy Suryo nanti merapat juga. Gak apa-apa. Semua seluruh dunia ini merapat ya, seluruh bangsa ini merapat ke sana, nggak apa-apa. Saya enggak. Wow. Nah, ini saya bakar bukunya Rismon sebagai bentuk protes. Wow, tadi Suginur bilang ya sekalian aja katanya Dokter Tifa, Roy Suryo merapat ke Jokowi. Waduh, apakah sudah sesakit itukah Anda, Suginur, kepada gerombolan pemburu ijazah Jokowi? Dan kemarin, tanpa ini saya ungkapkan nggak ya, off the record. Waduh, apa ini? Pertemuan saya dengan Pak Jokowi, saya keluarkan aja ya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun masih memberikan pintu terbuka untuk kalian. Dan statement itu bukanlah jawaban atas pertanyaan saya, tetapi statement tanpa pertanyaan. Statement terbuka untuk kalian. Wow. Bukan karena saya tanya, Pak, apakah terbuka untuk orang lain? Enggak. Saya nggak tanyakan itu, dan saya nggak berani karena saya nggak punya hak. Wow, ngeri kali Rismon. Akui kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu karena faktor geometri dan pencahayaan, intensitas cahaya, fitur-fitur lain, konvolusi akibat focal length, jenis lensa dan lainnya. Ayolah, pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Ini menunjukkan bahwa baik jaksa maupun penyidik bersikap hati-hati dalam memeriksa dan menangani perkara ini.
sikap kehati-hatian ini perlu kita apresiasi. Artinya dia tidak gebiah-uyah, tidak gerabak-gerubuk asal maksa perkara. Ini suatu sikap yang memang profesional. Betul secara waktu, timeline ada persoalan, tapi kembali lagi ini persoalan klasik yang memang selama ini terjadi. Bahkan mohon maaf, lembaga-lembaga kriminal seperti KPK, ya Kejaksaan Agung pun sering melewati 14 hari dalam petunjuk. Karena kalau dipaksakan nggak mungkin juga para koruptor, para pembunuh bebas saja gara-gara soal timeline 14 hari. Betul. Nah, kembali lagi sebenarnya kalau di sini adalah saya sebenarnya cukup surprise malam ini diundang, karena saya sih sebenarnya tim hukum ini mencoba di bulan Ramadan ini kita menghindari lah konflik berdebat yang tidak perlu di televisi. Tapi hari ini diundang, dan sebenarnya kalau buat saya kata kunci satu, ini masih bulan Ramadan, bulan penuh maaf. Kenapa nggak coba masing-masing berkontemplasi dan mulai memikirkan apakah RJ jalan terbaik, gitu ya? Seperti hari ini juga Bang Rismon ternyata memberi surprise maju dengan RJ-nya. Ya. Kami apresiasi, sekalipun juga mungkin nanti ada beberapa hal yang sedang kami proses. Kami juga baru teleponan tadi dengan Pak Ajudan ya. Tapi kembali lagi kita maksimalkan. Kenapa? Karena setelah lewat bulan ini berakhir, kok saya punya feeling juga perkara ini segera P21 dan disidangkan. Jadi inilah waktu terakhir. Apakah betul kita mau terus mempersoalkan ini atau mencari jalan keluar yang win-win? Itu semua pilihan ada di para pihak dalam perkara ini. Dan kembali lagi, saya mengharapkan dukungan masyarakat agar mengawal perkara ini. Kalaupun di sidang, kita tetap kawal agar proses persidangan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Saya pastikan kalau masyarakat pasti mengawal. Silakan Bang. Luar biasa ya. Saya mewakili teman-teman yang mendukung perjuangannya Roy Suryo Tiva untuk mengungkap kebenaran ini. Karena apa tuh? Apa tuh? Harga diri bangsa. Harga diri bangsa. Menyangkut sejarah peradaban bangsa ini ke depan. Ternyata Rismon Sianipar menyerah dan mengambil langkah untuk memohon maaf. Itu langkah kesatria. Hari ini kita katakan Rismon Sianipar sudah menjadi ternak Mulyono. Dan terbukti begitu diterima, diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang paling menggelitik ketika ketemu dengan Gibran Rakabuming Raka, yang bersangkutan diberikan bingkisan berupa parsel. Kau mau juga kan? Yang dimana di dalamnya ada beberapa item. Kau mau juga kan? Termasuk yang paling menyolok di situ adalah lembaran-lembaran uang. Lembaran uang. Saudara Rismon sadar nggak? Apa arti itu semua? Diberikan lembaran uang. Itu penghinaan, Bang. Artinya dengan lembaran uang kau bisa dibungkam. Lah? Sangat menjijikkan. Itu kan parsel lebaran. Saya semula berteman, bersahabat. Bahkan pernah saya menerima secara langsung buku Gibran and Gim. Itu parsel lebaran, bro. Tapi hari ini pikiran kau kok kemana-mana. Mungkin buku yang ada sama saya tidak saya sebarkan, tetapi akan saya bakar. Karena buku itu ternyata buku omong kosong. Buku omong kosong. Saya akan bakar. Bakar aja cepat, bakar cepat. Selamat menempuh hidup baru, menikmati hidup baru bersama kelompok. Iya dong, iya dong. Semoga dengan bergabungnya saudara Rismon dengan kelompok Geng Solo, mungkin targetnya Rismon Sianipar untuk mendapatkan posisi atau tawaran jabatan dan lain sebagainya. Komisaris. Semoga itu terwujud. Dan sekali lagi, saya masih ingat kata-katamu. Apa tuh? Daripada saya harus meminta maaf kepada Jokowi, lebih baik saya mati. Iya. Daripada saya harus menarik kembali buku ini, karena ini menyangkut harga diri, lebih baik saya mati. Dan ternyata itu semuanya hanya buayan. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Rusman Buton, Panglima Sekretariat Kalimantan Nusantara. Sebagaimana yang Pak Jokowi merasa terhina sehina-hinanya, itu ada kelemahan utama. Kelemahan utamanya apa, saudaraku? Bahwa ada dua kelemahan utama. Ini saya buka aja sekalian karena kondisinya sudah kritis seperti ini. Sebenarnya ini saya pakai kritis senjata di persidangan. Tetapi hari ini saya buka karena meyakini ada dua alasan utama perkaranya. Di mana Pak Jokowi sebagai pengadu di Polda Metro itu tidak bisa jalan, karenanya memakai segala cara. Pak Jokowi tetap sebagai pemenang, Pak Jokowi tetap orang yang memberikan pengampunan, maka yang ditekan adalah para tersangka. Jadi sebenarnya antara polisi dan jaksa sudah menyadari bahwa perkara ini tidak akan pernah bisa naik, ya.
Kenapa tidak bisa naik? Karena memang ada 2 alat bukti yang tidak bakal bisa dipenuhi oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya Apa kalau tuh, Anda apa lihat itu? perkara ini hampir 1 tahun. Apa Jadi itu? dilaporkannya 30 April dan besok bulan depan itu sudah April. Artinya sudah 1 tahun perkara yang simpel itu tidak bisa naik. Oleh karenanya strategi yang dipakai adalah menteror. Anda mesti tahu loh ya. Yang pertama diteror siapa? Pak Kasmujo. Kemudian yang kedua yang diteror adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada Ngeri orang ini. Effendi, ya. Buktikan dong, Yang mana diteror terornya? adalah Buktikan. Egy Sujana, yang diteror Damai Hari Lubis. Kemudian teror berikutnya menimpa RHS Resmond Basiholan Sianipar. Emang mereka Kenapa? diteror? Karena ini dalam rangka menjalankan strategi bahwa kalau perkara ini polos-polosan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa naik dua yang tidak bisa dicukupi nanti ya. Aduh, Kan ini sebenarnya senjata. penasihat hukum frustasi Dan Anda dia harus nih. tahu kenapa kasus Gus Nur itu naik. Dulu di dalam kasus Gus Nur saya sebagai ahli, saya bukan sebagai advokat. Nah, di dalam perkara Roy Suryo Resmond dan Dr. Tifa saya advokat, sehingga saya bisa memberikan masukan kepada Bala RRT, kepada para prinsipal, termasuk saya memberikan nasihat kepada Dr. Tifa untuk tidak menjawab setiap pertanyaan penyidik. Dan sampai hari ini buktinya kan perkara tidak bisa dilimpahkan. Apa yang diminta oleh jaksa itu ada 2 dan itu tidak mungkin bisa dipenuhi, ya. Apa teka-teki itu nanti, ya. Karena itu yang bisa menjelaskan, mohon maaf, di antara tim itu yang ditokohkan sebagai ahli pidana adalah saya, ya. Saya memang punya reputasi di bidang pidana. Saya sebagai ahli pidana yang beberapa kali memberikan keterangan ahli, dan di dalam perkara Roy Suryo saya juga sebagai ahli di dalam perkara Bang Edi, ya, Edi YouTuber itu, ya. Kemudian perkara Gus Nur saya juga sebagai ahli. Jadi saya tidak bisa leluasa sebagaimana kalau saya sebagai seorang advokat atau namanya penasihat hukum kalau di dalam perkara pidana. Dua kelemahan utama itu jaksa tidak, yang dikirim oleh jaksa P19 untuk dipenuhi polisi tidak mungkin akan bisa dipenuhi. Aduh, sebentar teman-teman, sebelum kita ke Bang Yakub ya. Aduh, ini kuasa hukum Tifa ini kayaknya halu juga kali ya. Katanya nggak bakal sampai P21. Aduh, nanti kalau P21 mencret kau. Kalau masuk sidang mencret kau. Rismon itu udah sadar kalau dia itu selama ini dimanfaatkan oleh Roy Suryo, dimanfaatkan oleh Tifa, dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang lain, dimanfaatkan. Dia baru sadar gitu ya kan. Kalian ini memanfaatkan Rismon doang ya kan. Apalagi sekarang Rismon udah diserang balik ya kan, atas dugaan ijazah palsunya. Jadi ya dia takut-takut juga lah. Gimana nggak takut? Kalau karena adanya kebenaran kami bisa menerima. Tapi ini kan dinamisnya karena ada ancaman laporan terhadap ijazah S2 S3 yang bermasalah. Dan saya mau tegaskan, memang yang ditugaskan untuk mengiming-imingi RJ dan membawa ke Solo bertemu Jokowi bukanlah Bung Yakub atau kuasa hukum, tetapi sebelah relawan. Misalnya itu sebelum sampai ke Solo mendatangi Jokowi itu kan didatangi Darmizan, didatangi oleh relawan Jokowi, Rejo, ada Rahmat, dan itu videonya juga beredar, baru kemudian datang ke Solo. Artinya memang ada tugas yang berbeda, tentu tugas-tugas seperti nggak mungkin. Ya kan mereka yang mau RJ, makanya difasilitasi. Tugas Bung Yakub hanya dibatasi pada persoalan hukum dengan kasusnya. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan politik, intrik, pecah belah, adu domba, tentu tidak akan mungkin diberikan kepada kuasa hukum karena tugasnya berbeda. Tentunya pertama saya tegaskan di sini bahwa kami selaku kuasa hukum resmi dari Pak Jokowi dan juga orang-orang yang mungkin mendapat arahan langsung dari Pak Jokowi itu tidak pernah memujuk siapapun untuk melakukan RJ. Nah, kenapa? tidak pernah. Karena mungkin ada satu hal yang tadi saya perhatikan, saya dan Bang Ahmad Kozinudin ini setujui bersama, yaitu kita mau kasus ini berlanjut sampai persidangan. Betul, Bang. Itu mungkin satu-satunya hal yang dapat kita setujui bersama. Namun sampai sekarang dari Pak Jokowi pun dan kami tetap sepakat juga bahwa kami ingin ini sampai ke persidangan agar kasus ini dapat sampai adanya putusan pengadilan Ketetapan yang hukum, dapat memberikan kepastian hukum untuk klien kami. Betul. Sehingga kembali lagi RJ itu di mana-mana itu kan inisiatifnya itu pasti tentunya dari tersangka. Dari pihak terlapor. Yang mana biasanya ban yang nanti akan didatangi, ditanya apakah boleh, apakah bisa dilakukan RJ dan sebagainya. Ini terbukti oleh pihak-pihak yang sedang mengajukan RJ ini pun, mereka lah yang mendatangi Pak Jokowi. Jadi inisiatifnya ini tentunya berasal dari mereka. Sehingga Pak Jokowi menjadi pihak yang pasif, namun karena kebesaran hati Pak Jokowi menerima untuk 2 tersangka sebelumnya. Dan yang ini kami juga masih menunggu tindak lanjut dari Polda Metro.
Waduh, kebesaran hati Pak Jokowi. Itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Seperti apa Pak Jokowi sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Beliau masih membuka hati seluas-luasnya untuk memberi maaf kepada orang itu, utamanya kepada Rismon. Yang kalau saya lihat, Rismon ini yang mungkin yang keras juga kepada Pak Jokowi. Kata-katanya jelek, kata-katanya buruk. Pokoknya banyak sekali lah omongan-omongan Rismon yang sangat negatif kepada Pak Jokowi dan juga keluarganya. Dan ya, saya sangat mengapresiasi juga sikap Rismon yang akhirnya minta maaf, yang akhirnya membuka diri, yang akhirnya mengakui kesalahannya. Ya, kita harus hargai kesadaran orang. Tuhan aja Maha Pemaaf, apalagi Pak Jokowi. Dan ada sebagian rekan-rekan kita, para pendukung Pak Jokowi, yang tidak setuju kalau Pak Jokowi memaafkan Rismon. Jangan begitu. Memaafkan itu adalah tindakan yang mulia. Memaafkan itu hal yang wajib, teman-teman. Kita wajib memaafkan orang. Tapi proses hukum tetap harus jalan. Itu yang penting. Memaafkanlah, oke. Memaafkan sebagai manusia, oke. Tuhan itu Maha Pemaaf. Jadi saya harap kalian yang nonton video ini, yang sering nonton channel saya, ya mungkin bisa satu suara lah kita. Pak Jokowi memaafkan Rismon, kita dukung. Tapi proses hukum ya kita dorong agar terus berlanjut. Tapi ya kalau nantinya memang ada SP3 yang keluar untuk Rismon, ya kita harus terima teman-teman. Itu sepenuhnya hak prerogatif dari penyidik juga, bukan dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sudah menyerahkan sepenuhnya ke kuasa hukum. Dan kuasa hukum Pak Jokowi dalam hal ini Bang Yakub Hasibuan, Bang Rifai, dan juga yang lainnya itu akhirnya menyerahkan juga hak ini sepenuhnya keputusannya kepada penyidik, dan nantinya bakal ada diskusi antara kuasa hukum dan juga penyidik. Ini yang harus kita bukan apresiasi, tapi yang harus kita normalisasi, teman-teman. Ini orang sedang bertarung menyusun strategi satu sama lain. Ada mungkin yang ingin kasus ini sampai pengadilan. Kalau Pak Jokowi kan dan kuasa hukumnya ingin masuk pengadilan agar ada ketetapan hukum. Tapi kalau kita lihat dari Refli Harun dan kawan-kawannya, utamanya klaster kedua lah, Refli Harun, Roy Suryo, Tifa, mereka ini kan sebenarnya tidak mau masuk pengadilan. Mereka menghindari pengadilan. Tapi kalau dari Kosinudin dan juga tersangka klaster pertama, mereka malah mau sampai pengadilan. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan para pembenci ini bahwa Pak Jokowi tidak mau masuk pengadilan, itu sebenarnya mereka menampar wajah-wajah mereka sendiri, teman-teman. Karena aneh, Pak Jokowi dari dulu mengatakan harus sampai pengadilan, harus sampai pengadilan. Tapi kok tuduhan-tuduhan dari Refli Harun, dari Roy Suryo katanya ya Pak Jokowi tidak mau masuk pengadilan. Loh, siapa bilang gitu ya kan? Pak Jokowi siap hadir di pengadilan. Dan lagi nih tadi, pesan dari Pak Jokowi untuk Rismon. Waduh, dibocorkan gitu ya kan, katanya Pak Jokowi membuka hati selebar-lebarnya buat para tersangka yang lain. Apakah seperti itu? Ya, saya juga kurang tahu, teman-teman. Ini hanya Rismon yang tahu, dan juga mungkin kuasa hukum dari Rismon serta Pak Jokowi. Kita tidak bisa memverifikasi informasi yang dikeluarkan oleh Rismon. Tapi apapun itu, ya saya pikir Pak Jokowi selama ini presiden 2 periode, memang beliau sangat luar biasa, negarawan, sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara, hak bersuara, hak berpendapat. Tapi beliau ingin memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa tidak semua hak kebebasan berpendapat itu bisa ugal-ugalan seperti Roy Suryo yang dilakukan oleh Tifa dan lain sebagainya. Dan tadi Suginur sudah membakar buku dari Rismon dan juga mengatakan bahwa silakan Roy Suryo kalau mau gabung Jokowi gabung aja. Waduh, frustasi gitu ya kan, frustasi gitu. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.